Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lulut Ernin Maharani, Ahmad Ghazali, Juwita Pratiwi, dan Andrea akan mempresentasikan berkenaan dengan materi jarak, waktu, dan kecepatan. Sebelum masuk materi, kita ketahui dulu definisi dari masing-masing istilah. Yang pertama yakni jarak, atau dinotasikan dengan abjad berupa S. Jarak atau space yang dinotasikan dengan S merupakan panjang lintasan yang dilalui. Jarak menyatakan panjang antara dua benda atau tempat, di mana satuan dari jarak tersebut secara internasional adalah dinyatakan dalam meter. Istilah yang kedua yaitu waktu atau time, jika disingkat dinotasikan dengan T, merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya kejadian. Satuan dari waktu tersebut adalah berupa second atau detik. Istilah ketiga adalah kecepatan atau velocity, dinotasikan dengan V, adalah jarak yang dapat ditempuh dalam selang waktu tertentu. Demikianlah tiga istilah yang memang harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai definisi jarak, waktu, dan kecepatan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Juwita Pratiwi. Pada Juwita Pratiwi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Pratiwi, NPM 219010725051 akan menjelaskan tentang jarak. Konsep jarak berkaitan dengan panjang garis yang menghubungkan dua titik, dan jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan jarak antara lain kilometer km, hektometer hm, dekameter dam, meter m, desimeter dm, sentimeter cm, dan milimeter mm. Tetapi satuan yang sering digunakan yaitu kilometer km dan meter m. Misalnya, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Masalah jarak tempuh kendaraan. Contoh soal, Dito pergi ke pantai dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Apabila ia membutuhkan waktu selama 120 menit, berapa jarak dari rumah ke pantai? Jawab, kecepatan Dito atau V sama dengan 30 km per jam. Waktu T 120 menit atau 2 jam. 2 jam Dito sama dengan 30 tambah 30 km atau 2 kali 30 km sama dengan 60 km. Maka dari contoh tersebut ternyata jarak S adalah waktu T kali kecepatan V, atau jarak adalah kecepatan kali waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Ghazali, NPM 217010725052 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, di mana yang akan saya sampaikan di sini adalah berkaitan tentang waktu. Waktu jika ditinjau dari satuannya maka terbagi menjadi dua. Ada satuan yang tidak baku dan yang kedua satuan yang dibakukan. Satuan yang tidak baku contohnya adalah ketukan monoton seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, 60, 70, 80 dan seterusnya. Dan yang kedua atau satuan yang dibakukan contohnya adalah 60 detik, maka disebut dengan 1 menit. 60 menit disebut dengan 1 jam. 24 jam disebut dengan 1 hari. 30 hari disebut dengan 1 bulan dan seterusnya. Demikianlah satuan-satuan dari waktu. Masalah dari suatu waktu tempuh, salah satu contohnya adalah berapa lama waktu yang diperlukan Dina untuk menempuh jarak 90 km dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Jawabannya adalah kita tulis dulu yang diketahui.
kecepatan Dina adalah 30 km per jam. Artinya jika 1 jam maka Dina dapat menempuh jarak 30 km. 2 jam Dina menempuh jarak 60 km. Jika 3 jam maka Dina menempuh jarak 90 km. Maka terpecahkan sudah masalah tersebut bahwa Dina dapat menempuh jarak 90 km dalam waktu 3 jam. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa waktu tempuh adalah merupakan jarak perjalanan dibagi dengan kecepatan. Atau jika dirumuskan maka dapat ditulis dengan T sama dengan S per V. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang waktu. Untuk materi selanjutnya yakni tentang kecepatan yang akan disampaikan oleh Andrea Zahwa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Zahwa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kecepatan. Konsep kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap seluruh waktu yang diperlukan. Kecepatan ini dapat diukur secara langsung, biasanya menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Nah, speedometer ini terdapat pada kendaraan bermotor dan pada kendaraan roda 4. Alat ini juga berguna untuk menunjukkan kecepatan kendaraan pada saat melaju di jalan. Beberapa satuan kecepatan antara lain kilometer per jam dan meter per second. Contoh soalnya, Rudi berkendara dari Yogyakarta ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan danar? Di situ sudah diketahui jarak Yogyakarta dan Solo adalah 60 km dan waktunya adalah 2 jam. Jadi kecepatannya 60 dibagi 2 km per jam sama dengan 30 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata berkendara Rudi adalah 30 km per jam. Nah, dari contoh soal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah jarak perjalanan dibagi dengan waktu tempuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulit N. Maharani, NPM 21601072070. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu jarak, apa itu waktu, dan apa itu kecepatan. Jadi kita langsung masuk aja ke hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak berbanding lurus dengan waktu, artinya jika jarak yang ditempuh semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga untuk menyelesaikan masalah jarak dan waktu ini melalui perbandingan senilai. Sedangkan kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, artinya semakin besar kecepatan, maka semakin sedikit atau kecil waktu yang dibutuhkan, sehingga untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kecepatan dan waktu dapat diselesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Rumus untuk mencari kecepatan yaitu V sama dengan S per T, dan untuk mencari jarak S sama dengan T kali V, dan untuk mencari waktu T sama dengan S per V. Dengan keterangan S sama dengan jarak, atau biasanya pakai satuan kilometer atau meter, dan T sama dengan waktu, biasanya pakai satuan jam atau sekon atau detik. Dan untuk V yaitu kecepatan, biasanya satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. Sekian, terima kasih.
Demikianlah apa yang dapat kelompok 8 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.